Minggu ini, dunia anime kembali dipenuhi emosi, strategi, dan kejutan besar. Dari perang epik di Kerajaan Qin, hingga perjalanan abadi Fushi yang kembali mengguncang hati. Inilah review lengkap episode 4 dari 5 anime terbaik minggu ini. Di urutan pertama, Kingdom Season 6, The Roar of Coin. Pertempuran semakin panas di medan perang. Episode keempat ini memperlihatkan bagaimana Qin dan Zhao benar-benar menguji batas strategi perang kuno. Shin, dengan mata penuh api, memimpin pasukannya seolah dia lahir di tengah badai. Tapi di balik semangat itu, ada rasa takut yang disembunyikan. Karena satu kesalahan kecil bisa merenggut ratusan nyawa. Dialog antar jenderal, pekikan pasukan, dan debu perang yang menutupi langit. Semua terasa hidup. Animasi pertempuran semakin halus, dan momen slow motion ketika pedang Shin menebas udara menjadi simbol bahwa keberanian bukan berarti tanpa rasa takut, melainkan tetap melangkah meski tahu kematian menunggu. Tidak ada anime yang bisa membuat kita berpikir tentang makna kehidupan seperti Fumetsu no Anatae. Episode keempat memperlihatkan sisi paling manusiawi dari sosok yang seharusnya abadi. Fushi berusaha menolong manusia, namun setiap kebaikan selalu berujung pada kehilangan. Dalam keheningan malam, dia menatap langit. Bukan untuk mencari jawaban, tapi untuk mengingat wajah-wajah yang sudah pergi. Ketika seseorang hidup terlalu lama, dunia bukan lagi tempat yang indah, melainkan museum kenangan yang tak bisa ditinggalkan. Episode ini begitu tenang, tapi meninggalkan luka yang dalam. Kadang, bahkan roh yang sudah mati masih mencari arti hidupnya. Episode keempat dari Nageki no Burei wa Intai Shitai memperlihatkan sisi lembut dari karakter utama kita, sang Ghost Knight yang mulai mengenal dunia baru dengan hati yang lebih hangat. Ia mulai tertawa, mulai berbagi, mulai merasa hidup kembali. Tapi di balik senyum itu, masih ada bayangan masa lalu yang belum pergi. Episode ini ringan, tapi mengandung filosofi yang dalam. Bahwa penyesalan tidak hilang dengan waktu, hanya berubah bentuk menjadi kenangan yang harus diterima. Musik bukan hanya suara, musik adalah bahasa jiwa. Di musim kedua, Auno Orchestra, setiap nada, setiap busur, atau dalam kasus ini, gesekan biola menjadi cermin dari ketakutan, harapan, dan keraguan yang tak terucap. Episode 4 membawa kita ke titik krusial. Festival sekolah yang bukan sekadar ajang penampilan, tapi panggung bagi karakter-karakter yang selama ini tersembunyi. Musik bukan hanya suara, musik adalah bahasa jiwa. Di musim kedua Auno Orchestra, setiap nada, setiap busur atau dalam kasus ini, gesekan biola menjadi cermin dari ketakutan, harapan, dan keraguan yang tak terucap. Episode 4 membawa kita ke titik krusial. Festival sekolah yang bukan sekadar ajang penampilan, tapi panggung bagi karakter-karakter yang selama ini tersembunyi. Konflik muncul bukan hanya dari catatan musik yang salah, tapi dari hati yang tak teratur. Ada anggota tim yang takut gagal. Ada yang berpikir bahwa mereka harus sempurna. Tapi musik tidak membutuhkan kesempurnaan. Musik membutuhkan kejujuran. Episode 4 menampilkan momen ketika seorang anggota tim menyela latihan, berkata, "Kita kehilangan rasa ketika hanya mengejar teknik." Seakan penonton ikut menahan napas karena pertanyaan itu. Apakah kita bermain untuk diri kita sendiri? Atau untuk mereka yang mendengarkan? Saat lampu panggung menyala dan audiens menunggu dengan hening, tim orkestra melangkah. Biola, cello, bass, semuanya bersatu. Namun, bukan hanya suara yang terdengar. Ada rasa takut yang berubah jadi tekad. Ada keraguan yang akhirnya melepaskan diri. Saat Auno menarik busurnya dan memulai solo, penonton merasakan sesuatu yang sulit diungkapkan. Bukan hanya pertunjukan, tetapi pembuktian. Musim kedua ini seolah berkata, "Kamu boleh ragu, tapi tarik kembali, lepaskan. Dan biarkan nada-nadanya bercerita." Episode 4 dari Auno Orchestra musim 2 bukan sekadar hiburan musik. Ia mengingatkan kita bahwa kehidupan itu seperti orkestra. Banyak suara, banyak nada, dan jika dilakukan bersama dengan hati, maka keindahan itu akan terasa. Dunia ini dulu hanyalah permainan, tapi apa yang terjadi jika dunia itu tiba-tiba menjadi nyata? Dan kamu bukan lagi tonton, melainkan sang bos terakhir. Yasei no bos terakhir ga arawareta. Episode 5 membawa kita semakin dalam, ke dalam dilema Lufa Sumafal, sang ratu yang bangkit kembali di dunia yang telah berubah. Dalam episode ini, bukan hanya pertarungan yang memukau,
tapi juga kebingungan antara kenangan lama dan realita baru. Episode 5 melanjutkan konflik besar yang tersisa dari pertempuran sebelumnya. Setelah pertemuan dengan musuh kuat yang menguji batas kekuatan Lufasu, kita melihat sisi lain dari dirinya, bukan hanya sebagai penguasa, tapi sebagai sosok yang mempertanyakan, siapa aku sebenarnya di dunia ini? Dunia yang dulu hanyalah data dan kode kini berdenyut seperti kehidupan nyata. Setiap keputusan membawa konsekuensi, dan setiap lawan yang dikalahkan meninggalkan luka, bukan angka. Di episode ini, ancaman baru muncul, bukan sekadar monster atau pasukan kerajaan, tapi sosok misterius yang mengenal masa lalu Lufasu. Pertarungan mereka menjadi salah satu momen paling intens musim ini. Gerakan cepat, sihir kompleks, dan animasi energi magis terasa memukau. Tapi di balik semua efek visual itu, ada pesan tersembunyi. Kekuatan sejati bukan datang dari dominasi, tapi dari pemahaman akan diri sendiri. Episode 5 juga memperdalam karakter Lufasu dengan luar biasa. Dari luar, dia terlihat seperti penguasa yang dingin dan sempurna. Tapi dari dalam, ada keretakan kecil. Ingatan tentang dunia lamanya sebagai pemain manusia yang masih menghantui. Dialog-dialognya dengan pengikutnya terasa penuh makna. 5 anime, 5 cerita. Tapi satu pesan yang sama. Setiap perjuangan, sekecil apapun, adalah bagian dari hidup yang layak dijalani. Dari perang besar hingga perjuangan batin. Episode keempat minggu ini membawa kita dalam perjalanan emosi yang luar biasa. Jadi, mana yang paling menyentuh hatimu minggu ini? Tulis di kolom komentar. Dan kalau udah suka video seperti ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Biar kamu nggak ketinggalan review anime terbaik minggu depan. Bareng gue.